Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban evaluasi bab 7 pai kelas 10 tentang malaikat selalu bersamaku. Kita akan membahas pertanyaan ini, evaluasi halaman 120. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Evaluasi A. Uji pemahaman. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas. Nomor 1. Mengapa malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan manusia tidak? Untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Karena malaikat hanya diberikan akal oleh Allah tanpa hawa nafsu, sedangkan manusia diberi nafsu oleh Allah sehingga manusia mempunyai keinginan sendiri dan melalaikan perintah-perintah Allah dan juga menentangnya. Jadi untuk nomor 1, alasan kenapa malaikat selalu taat kepada Allah sedangkan manusia tidak adalah jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Tuliskan sebuah ayat beserta artinya yang menjelaskan gambaran malaikat. Untuk nomor 2 jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Wujud malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak mungkin bisa dilihat, didengar ataupun dirasakan kehadirannya oleh manusia, terkecuali para nabi dan rasul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wujud malaikatnya melalui Al-Qur'an seperti yang terkandung dalam surat Fatir ayat 1 yang berbunyi, ini bisa teman-teman lihat di sini. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini untuk suratnya, bisa teman-teman salin. Quran surat Fatir ayat 1. Surat itu menggambarkan bahwa para malaikat memiliki sayap masing-masing 2, 3, ataupun 4. Jadi untuk dalilnya, ayat beserta artinya yang menjelaskan gambaran malaikat yaitu terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 1. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawabannya. Untuk ayatnya silakan teman-teman cari di Google, Quran surat Fatir ayat 1. Ini untuk jawaban nomor 2. Bisa teman-teman salin jawabannya. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 3. Jelaskan tentang malaikat Jibril. Untuk nomor 3 jawabannya sebagai berikut. Malaikat Jibril adalah malaikat pembawa wahyu atau penyampaian. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada orang-orang beriman pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq, tetapi Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril mengatakan, "Cobalah." Nabi pun mengulang perkataannya, "Saya tidak bisa membaca." Jibril akhirnya memeluk Nabi dan berkata, "Bacalah dan cobalah." Karena sang Nabi tidak bisa membaca, Jibril pun meninggalkannya. Ini untuk sedikit singkat untuk tentang malaikat Jibril. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 3. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Sebutkan minimal 5 contoh pengamalan dari iman kepada malaikat. Nomor 4 jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Berbagai contoh perilaku dan sikap pengamalan dari beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Bisa teman-teman catat 5 contoh saja tidak apa-apa, lebih juga lebih bagus. Yang pertama contohnya menjalankan kewajiban sholat fardu 5 waktu ditambah amalan-amalan sunnah lainnya apabila mampu. Yang kedua, menjalankan rukun Islam dengan sebaik mungkin, tidak melakukan maksiat dan zina seperti pacaran, menggunakan waktu senggang dengan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar atau berzikir, selalu waspada dan berhati-hati dalam berbuat serta bertindak, menghindari perkataan dusta, perbuatan ria, perbuatan hasad dan sejenisnya, berbakti kepada orang tua dan dermawan terhadap sesama, serta mencintai seluruh makhluk hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bekerja keras dan pantang menyerah guna mendapatkan rezeki yang halal, membaca surat Al-Mulk setiap menjelang tidur agar terhindar dari siksa kubur, gemar menuntut ilmu yang bermanfaat baik bermanfaat untuk akhirat dan dunia. Ini untuk jawaban nomor 5. Nomor 4, 5 contoh-contoh pengamalan dari iman kepada malaikat. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor terakhir, nomor 5. Mengapa kita harus mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan. Untuk nomor 5 jawabannya sebagai berikut. Mengapa kita harus mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang Islam harus beriman karena merupakan rukun iman yang kedua. Yang kedua, sebagai sarana pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa cinta dan selalu dekat kepada Allah. Dan yang ketiga, selalu berbuat baik, maka diantaranya mencatat amal perbuatan setiap yang kita lakukan. Inilah mengapa kita harus mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bisa teman-teman salin jawabannya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan evaluasi bab 7 PAI kelas 10 halaman 120. Jika sekiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Dan jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.